dia akan tumbuh subur, baik mengeluarkan bunganya maupun buahnya. Begitu pula dengan iman. Ketika iman ini kita jaga, iman ini kita rawat, iman ini kita suburkan dengan hadir di majelis ilmu, maka iman ini akan tumbuh berkembang. Iman ini akan menghasilkan buah berupa apa? Kepribadian yang mulia. Dan itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita bersalawat dan senantiasa menyampaikan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kita dipantaskan oleh Allah untuk menjadi umatnya, sehingga kita bisa berkumpul dengannya di surga yang paling tinggi insyaallah. Dan kita berdoa mudah-mudahan andai ada satu di antara kita yang belum terlihat nanti di surga, tolong saling mencari satu sama lain. Ibu-ibu sudah saling kenal belum? Kalau belum, kenalan dulu. Sehingga nanti kalau kita sudah di surga, nggak tahu mana teman kita. Padahal dulu di majelis Syamila itu kita berdampingan di samping kanan kiri kita. Tapi karena nggak kenal, karena pakai masker semua, ada yang pakai cadar, sehingga kita tidak kenal siapa yang ada di samping kita. Oleh karena itu saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keistiqomahan kepada kita. Istiqomah hadir di majelis ilmu, istiqomah hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak mudah untuk menjadi orang yang hatinya bersih. Tidak mudah untuk menjadi orang yang selalu ikhlas. Apalagi kalau orientasi kita adalah pujian, orientasi kita adalah sanjungan. Maka apa yang kita lakukan hanya bikin capek. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, amilatun nasibah. Ada orang yang sudah susah payah melakukan segala sesuatu tetapi hanya berakhir dengan sia-sia, capek. Kenapa capek? Karena tidak ada yang tepuk tangan. Kenapa capek? Karena tidak ada yang mau memuji, tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang mungkin menyanjung, atau bahkan sebaliknya. Apa yang kita lakukan malah dibully habis-habisan, malah banyak hatersnya, atau malah kita dijauhi. Oleh karena itu kalau kita selalu meluruskan niat kita karena Allah, insya Allah sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan, urusan kita bukan dengan manusia, tapi urusan kita dengan Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah, kita bertanggung jawab kepada Allah. Kita bertanggung jawab kepada Allah. Untuk apa kita diciptakan? Kalau kita diciptakan hanya untuk senang-senang, makan-makan, ngumpul-ngumpul, jalan-jalan, pit-pitan, oke tunggale. Tapi kalau kita diciptakan oleh Allah dengan kesadaran penuh bahwa ada tanggung jawab yang mulia, ada tugas yang begitu besar, apa itu? Beribadah. Dan ibadah itu bisa dikemas dalam segala hal. Termasuk pit-pitan itu kalau diniatkan ibadah dapat pahala jenengan. Enggak hanya atus keringet, tidak hanya basah kuyup. Pulang dari pit-pitan malah kakinya kemenggap ya. Kenapa? Karena kejauhan. Tukang cilok tiap hari pit-pitan. Biasa saja. Kita kadang baru pit-pitan 5 meter foto, 2 meter selfie, story. Jaga hati. Apa yang kita lakukan insya Allah, kalau kita niatkan karena Allah, itu akan bernilai ibadah. Dan ibadah itu kan tidak harus di masjid. Ibadah itu tidak harus baca Quran. Segala sesuatu yang ibu-ibu lakukan, kalau diniatkan karena Allah, maka itu yang dinamakan ibadah. Pagi tadi yang sempat buatin kopi suaminya siapa? Oh cuma 3 orang? Atau suaminya suruh buat sendiri? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nggak ada kopi ya teh, nggak ada teh ya susu. Atau jangan-jangan kita sampai sini suami kita masih tidur. Sudah nyampe sini suaminya nyari, mana istri saya? Punya istri kayak nggak punya istri. Punya istri kok ditinggal terus. Maka ibu-ibu izin, pamit. Paling enggak pas pengajian ini foto kirim ke suami, Mas ngaji. Maksudnya izin ngaji. Insya Allah kalau suaminya solih, suaminya baik, nggak bakal ngelarang.
Justru malah diantar, dijemput, bahkan entah setelah ini ditraktir kemana gitu. Walaupun suami belum ngaji, tapi kalau melihat istrinya ngaji, insya Allah senang. Pasti senang. Gimana gak senang? Udah dapat kiriman pahala kok. Suaminya mancing, dolanan, apa gitu. Karena istrinya ngaji, suaminya dapat pahala, dapat kiriman pahala. Tapi lagi-lagi kembali kepada bagaimana keadaan hati kita. Oleh karena itu tidak mudah untuk bisa istiqomah dalam berbuat baik. Orang yang bisa istiqomah dalam berbuat baik adalah mereka yang mampu menjaga keikhlasan hati. Jadi jangan jadi orang yang gampang tersinggung, jangan jadi orang yang gampang nesu, jangan jadi orang yang gampang marah. Dunia ini indah gitu loh. Kenapa kalau kemudian ketika kita misalnya nih, tidak ada seorang pun yang hidup tanpa masalah. Setiap manusia pasti menghadapi masalah dengan berbagai macam masalah yang berbeda-beda. Ada masalah kesehatan, ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, ada masalah anak, ada masalah tetangga, masalah sosial dan lain sebagainya. Maka nikmati aja kalau kita punya masalah. Sering saya ilustrasikan, ada seorang murid datang ke rumah gurunya. Ini jarang-jarang murid datang ke rumah guru. Jarang-jarang ada jamaah datang ke rumah ustadz, kecuali kalau ada masalah. Kalau dapat rizki, dapat warisan, mesti lupa. Ada masalah, datang ke rumah ustadznya. Si murid ini bilang, minta izin, Ustadz, izinkan saya untuk bunuh diri. Hah? Yang benar. Ujuk-ujuk datang minta izin bunuh diri. Kenapa? Pakai izin segala gitu kan. Ternyata benar. Si murid ini saking beratnya beban hidupnya sampai dia tidak kuat, dia tidak tahan lagi, dia mau bunuh diri. Tapi karena dia murid pernah ngaji, sebelum bunuh diri istikharah dulu, bunuh diri gak ya? Sampai datang ke rumah ustadz. Ini aneh ini, masih bertimbangan. Ustadznya tidak mau jawab. Dibawa oleh ustadz ini ke dapur, diambillah 1 sendok garam dan dimasukkan ke dalam cangkir yang berisi air. Cangkir berisi air, kemudian dimasuki 1 sendok garam, diaduk hingga larut. Setelah itu disuruh minum, coba minum, langsung dimuntahkan. Kenapa? Pahit, saking asinnya sampai pahit. Gimana? Pahit. Akhirnya dibawa lagi keluar. Di belakang rumah ada danau atau kolam. Sang guru kemudian menyuruh muridnya untuk menuangkan 1 sak garam ke dalam danau itu. Setelah 1 sak dilarutkan ke dalam danau itu, 1 sak garam dimasukkan ke dalam danau itu, diaduk sampai rata. Coba rasakan gimana rasanya. Masih tawar. Tambah 1 sak lagi, tambah 2 sak lagi, tambah sampai 10 sak. Setelah dilarutkan, coba rasakan. Kata muridnya, tetap tawar. Lalu gurunya menjelaskan, sesungguhnya garam itu ibarat masalah yang kau hadapi, sedangkan gelas atau danau itu adalah hatimu. Hatimu. Kalau hatimu hanya sebesar cangkir, jiwamu, hatimu hanya sebesar gelas, maka masalah sekecil apapun walaupun hanya 1 sendok pahit. Tapi kalau hatimu seluas danau, apalagi seluas samudra, maka seberapa berat masalahmu akan terasa ringan. Itu. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan adalah kondisi hati, bukan hanya fisik, bukan hanya penampilan. Jadi investasi yang paling penting itu adalah investasi hati, bukan investasi fisik. Cantik, sekarang cantik, coba tunggu 10 tahun lagi sudah jadi nenek. Sekarang kita sehat, coba 5 tahun lagi, aduh berat. Kondisi fisik kita pasti akan mengalami perubahan. Tapi kalau kita mulai saat ini belajar menata hati kita,
kita lebih berusaha untuk melihat ke dalam, memaksimalkan inner beauty-nya, berusaha untuk memperbaiki jiwa kita, melakukan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Sebenarnya pagi ini saya mau bawa kitab Nasaihul Ibad, karena saya pakai motor, kitabnya ketinggalan di rumah, tapi saya hafal. Di dalam kitab itu banyak sekali nasihat-nasihat yang sangat berharga. Ibu-ibu bawa Quran? Coba dibuka surat An-Nur, surat 24, ayat ke-21. Surat An-Nur, apa artinya An-Nur? Cahaya. Ayat ke-21. Kita ngaji dulu ya. Tadi sudah tahsin belum? Bahasa Arab ayat berapa? Ayat 21. Oh, tadi bahasa Arab. Berarti saya harus bicara dengan bahasa Arab. Kaifa halukunna ya ustadi? Fahimtum? Fahimna. Coba, sudah ketemu? Surat An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Coba dibaca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. wahai orang-orang yang beriman, perhatikan betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Siapa yang dipanggil ini? Orang yang beriman. Berarti panggilan ini adalah panggilan spesial, panggilan khusus, hanya
ditujukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Walaupun iman kita hanya sebutir pasir, atau mungkin lebih kecil dari itu, sekecil debu. Selama ada iman dalam diri kita, kita mendapatkan panggilan spesial, panggilan khusus dari Allah. Hai orang-orang yang beriman. Apa pesan Allah? Nah, ini pesan untuk kita semua. Bukan hanya hari ini, Ibu-ibu. Bukan hanya untuk besok, bukan hanya untuk tahun depan, tapi untuk selama-lamanya. Apa kata Allah? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah demi langkah, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit godaan syaitan. Apapun itu bentuknya. Baik itu syaitan dalam bentuk jin maupun dalam bentuk manusia. Lantas apa godaan syaitan itu? Godaan syaitan adalah segala keburukan yang berpotensi menjauhkan kita dari Allah. Jadi kalau tiba-tiba mau ngaji terus ada yang datang, ngapain ngaji? Hari gini ngaji, takut COVID. Kalau ke mall, enggak apa-apa, aman dari COVID. Nah, ini syaitan. Bacakan ayat kursi. Masa pengajian ke masjid takut COVID, ke pasar, ke mall nggak ada COVID. Lantas siapa COVID sebenarnya? Haji nggak boleh, umroh ditunda, masjid tutup, sekolah juga belum buka, pilkada jalan terus. Begitulah yang terjadi. Oleh karena itu, jaga hati, jangan sampai syaitan menguasai diri kita. Godaan syaitan itu sangat lembut, halus. Kadang kita tidak sadar kalau kita sedang menjadi target syaitan untuk dijerumuskan atau dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena godaan syaitan yang paling nyata itu adalah menjauhkan seseorang dari Allah. Tapi juga ada seseorang yang kelihatannya baik, kelihatannya diajak ke kebaikan, bahkan diajak ke masjid, tapi justru sebaliknya dia menjerumuskan. Suatu ketika ada seorang sahabat yang buta. Banyak kan sahabat Nabi yang buta. Ada Abdullah bin Umi Maktum dan ini sebagainya. Suatu ketika sahabat yang buta ini menuju masjid. Malam harinya hujan turun lebat sehingga jalanan waktu itu licin. Hingga akhirnya sahabat yang buta ini terjatuh ke masjid, tengah jalan terjatuh karena belum ada lampu, belum ada yang nganter. Dia jalan sendiri, kepleset, jatuh. Kemudian dia pulang, ganti baju, rekani itu apa? Ya. Setelah ganti baju mau kembali ke masjid lagi. Ternyata pada saat dia kembali ke masjid, keluar rumah, sudah ada yang nunggu di depan untuk mengantar, menuntun sahabat yang buta ini ke masjid. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, setiap ke masjid ada yang nuntun dari rumah sampai masjid. Nah, si sahabat yang buta ini penasaran, siapa sahabat yang luar biasa itu? Kok mau-maunya dia nuntun dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid. Tapi begitu sampai masjid nggak ikut sholat, nunggu di luar. Setelah sholat dituntun lagi pulang ke rumah. Begitu setiap hari. Sahabat ini kemudian bertanya, wahai Kisana, jelaskan siapa dirimu. Dia menjawab, engkau tidak perlu tahu siapa saya, pokoknya terima jadi. Setiap engkau ke masjid, saya antar. Engkau pulang dari masjid, saya tuntun, PP. Tapi sahabat itu bilang, enggak, saya enggak butuh orang yang bisa menuntun saya kalau engkau tidak menjelaskan siapa dirimu, siapa yang nuntun itu. Kok seperti malaikat. Tapi sahabat ini begitu terkejut pada saat mendengar jawaban laki-laki itu. Ketika ditanya, engkau siapa? Dia menjawab, saya adalah syaitan. Kok ada syaitan nuntun ke masjid? Apa setannya lagi tobat? Kok setannya ke masjid? Nuntun dia ke masjid. Pulang nganter sampai rumah. Ternyata syaitan ini ngasih tahu, ketahuilah bahwa ketika engkau ke masjid, kemudian engkau terjatuh, di tengah jalan itu engkau terjatuh,
maka saat itu separuh dari dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal separuh. Ini kalau kamu jatuh lagi, habis dosamu, maka sia-sia usahaku untuk menyesatkan dirimu. Maka aku berusaha menuntunmu agar engkau tidak jatuh. Pinter juga setan ini. Sekolah di mana gitu. Jadi dia berusaha menuntun sahabat itu jangan sampai terjatuh. Karena kalau dia terjatuh, habis dosanya. Sia-sia dia menggoda, sia-sia dia menyesatkan. Itu betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah masih menjaga keistiqomahan kita, memudahkan langkah kaki kita, meringankan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah. Berat loh, bangun malam itu berat, ngaji itu berat, apalagi hadir di majelis ilmu itu berat kalau bukan benar-benar bersih hatinya. Maka Nabi mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat ada orang yang rajin ke masjid. Kalau ibu-ibu rajin pengajian, jangan suudzon, jangan buruk sangka. Kata Nabi, saksikanlah bahwa orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin hadir di majelis ilmu adalah orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar beriman. Karena kalau tidak punya iman, berat untuk bisa seperti itu. Maka kita jauhkan buruk sangka kita. Ke majelis ta'lim ada maunya, ke masjid ada maunya. Itu kan persepsi kita. Bisa jadi tanpa sepengetahuan kita, dia adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaga hatinya dan dijauhkan dari segala penyakit-penyakit hati yang menggerogoti amalnya. Maka tazkiyatun nafs itu orientasinya adalah pada penyucian jiwa. Dan penyucian jiwa itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan kecuali karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syaitan itu dari depan, belakang, kanan, kiri kita tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Hari ini gak bisa, besok. Besok gak bisa, lusa. Sampai kita kena, sampai kita terjatuh. Maka syaitan aja sesabar itu, seistiqomah itu untuk menyesatkan manusia. Lah kita kok gampang bosen, gampang capek. Apa perlu belajar dari syaitan? Bener loh. Mana ada syaitan itu yang bosen? Gak ada. Hari ini gak bisa, besok sampai targetnya kena. Begitu. Kenapa? Karena syaitan tahu tempatnya di neraka, maka dia tidak mau sendirian. Dia akan mengajak orang lain. Yad'uhum li ashabis sa'ir, ngajak manusia sebanyak-banyaknya ke jalan kesesatan agar bisa bareng-bareng masuk neraka. Reuni di neraka. Lah kita jangan biarkan ada saudara kita yang pilih jalan sendiri. Jangan biarkan saudara kita tidak merasakan nikmatnya hadir di majelis ilmu. Jangan biarkan saudara kita nanti diazab di neraka. Maka belas kasihan kita kepada mereka bukan hanya ngasih makan, bukan hanya ngasih bantuan, tapi termasuk menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nasihati. Karena salah satu hak seorang muslim dengan lainnya adalah memberi nasihat. Maka berpagi-pagi hari bangun tidur, ingat temannya, ingat sahabatnya, nasihati. Dulu para sahabat itu setiap ketemu dengan sahabat lain, mereka berkata, hayya bina najlis sa'atan. Ayo kita duduk sebentar untuk apa? Merecharge iman, mencharger iman, ngecas iman. Saya yakin di mana-mana, misalnya di stasiun, bandara, bahkan terminal, ada terminal untuk ngecas HP, ya kan? Coba jangan kalau ke bandara, itu kan ada satu di tempat waiting room itu kan ada tersedia berbagai macam jenis colokan. Untuk apa itu? Untuk ngecas iman. Ngecas apa? HP maksudnya. Ngecas HP. Orang kalau dia punya HP tapi tidak bawa power bank, nggak ada colokan, gelisah setengah mati itu. Apalagi nggak punya pulsa, itu tambah gelisah. Cari colokan agar baterainya penuh, agar bisa on. Begitu pula dengan kita. Kita yang biasa di masjid, biasa ke majelis ilmu, biasa ngaji, kok nggak ngaji? Pasti itu lowbat, betul.
baterai kita berkurang. Kalau iman kita berkurang, ngapa-ngapain itu berat, ngapa-ngapain itu susah. Ngaji males, berbuat baik berat. Tapi kalau iman kita, hati kita dalam keadaan baik, iman kita penuh seperti baterai HP itu terisi penuh, maka ibadah apapun yang menurut orang lain berat, kita akan rasakan penuh dengan kemudahan. Maka charger iman. Di mana tempat ngecas iman? Di majelis ilmu. Di majelis ilmu. Maka ibu-ibu pulang dari sini kok imannya masih belum stabil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang dari sini imannya harus bertambah, imannya harus lebih baik. Karena kita setiap waktu, setiap hari, kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, upgrade iman kalian, tambah dan tingkatkan iman kalian. Dengan apa kita bisa menguatkan iman kita? Salah satunya adalah dengan la ilaha illallah. Perbanyak membaca kalimat tauhid, kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah sebanyak mungkin. Saya sudah 100 kali Ustaz, kurang. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Bawa kalimat ini sampai kita meninggal dunia. Karena Nabi mengatakan, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya sebelum meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Pasti. Maka tidak mudah ujuk-ujuk la ilaha illallah kalau tidak punya kebiasaan la ilaha illallah. Maka ibu-ibu yang punya orang tua, yang punya keluarga yang sudah tua renta, usahakan selalu diingatkan dengan kalimat ini. Apalagi yang sakit, ini sering saya ulang-ulang karena belum tentu kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Ini adalah pertolongan terakhir kita untuk keluarga kita atau untuk orang-orang yang kita cintai sebelum kita berpisah selama-lamanya. Kalau kita punya orang tua, kalau kita punya saudara, kita punya keluarga yang mengalami sakaratul maut, pastikan kita hadir di dekatnya. Untuk apa? Untuk mentalkin, membimbing beliau-beliau ini melafadzkan kalimat tahlil, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena kalau tidak terbiasa berat. Kecuali kalau misalnya beliau-beliau itu setiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, mungkin udah biasa. Karena ketika seseorang mengalami kematian, maka apa yang biasa diucapkan itu yang akan keluar. Ibu-ibu kemarin dapat video, potongan video seorang anak kecil yang koma. Seorang anak kecil yang koma, dia tidak sadarkan diri, tapi lisannya tidak henti-hentinya membaca surat Al-Mulk itu. Kenapa? Karena memang sehari-harinya dia baca Al-Mulk, sehari-harinya dia ngaji. Lain ceritanya kalau anak seusia dia main TikTok, yang dihafalkan adalah K-pop. Mungkin pada saat sakaratul maut dia akan nyanyi, ngedes ibunya, ngedes orang tuanya. Nah, apalagi sekarang itu, tiap hari anak-anak pegang HP terus, sehingga hafalannya error. Pegang HP. Kalau pegang Quran sih tidak masalah, kita tenang. Yang dipegang HP, kuotanya penuh, udah. Belajarnya 3 menit, TikToknya, PUBG-nya, apa PUBG itu? Ibu pasti nggak tahu PUBG. K-popnya berjam-jam gitu. Prihatin kita. Maka coba kita arahkan anak-anak kita. Kalau kita belum bisa memasukkan mereka ke pesantren, paling tidak mereka dalam pengawasan kita. Hati-hati betul. Apa yang biasa diucapkan ini akan keluar pada saat detik-detik sakaratul maut. Karena mungkin orang tua kita, keluarga kita tidak terbiasa melafadzkan la ilaha illallah ini, sehingga beliau-beliau ini butuh bantuan kita. Maka ketika kita sudah merasakan kok kakinya sudah anyep, naik ke atas, ini cepat banget. Tidak lebih dari 10 menit, bahkan 5 menit. Kakinya anyep, rasakan. Kalau kita memang sensitif, bisa merasakan itu. Tanda-tanda kematian yang akan terjadi. Ketika kita merasakan kakinya sudah dingin, sudah anyep, maka tuntun kalimat la ilaha illallah. Pelan-pelan, la ilaha
illallah. Kalau beliau sudah menirukan la ilaha illallah, hentikan, break dulu, diam, gak usah diajak bicara, diamkan. Tapi kalau tiba-tiba aku haus, tolong ambilkan air, kasih minum, kemudian tuntun lagi la ilaha illallah. Kalau beliau sudah mengucapkan la ilaha illallah, diam, jangan diajak bicara. Jadikan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat terakhir yang beliau ucapkan sebelum meninggal dunia. Ini pertaruhan antara malaikat dengan iblis, dengan syaitan. Kalau kita sebagai anak, sebagai keluarga mampu menuntun orang tua kita, keluarga kita, sehingga mampu melafadzkan kalimat tauhid di detik-detik terakhirnya, menang kita. Syaitan begitu kecewa. Bagaimana tidak? Seumur hidup menggoda yang bersangkutan, begitu sebelum meninggal dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Maka kesusah payah syaitan menggoda manusia itu tidak akan berguna. Sebaliknya, ketika misalnya kita tiap hari ngaji, tiap hari baca Quran, tiap hari hadir di majelis ilmu, tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati, maka pada saat sakaratul maut, kebiasaan kita itu yang akan keluar. Nauzubillahi min dzalik. Maka jaga hati. Oleh karena itu di dalam surat An-Nur ayat ke-21 tadi Allah firmankan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Dan sekiranya kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, kalau sekiranya bukan karena rahmat, kasih sayang Allah dan karunia-Nya, pemberiannya, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersih. Jadi kalau seandainya dosa itu mengeluarkan bau, orang gak akan ada yang mau dekat-dekat kita. Benar gak? Setiap kita berbuat dosa, baik itu ucapan maupun perbuatan, mengeluarkan bau, orang akan menghindar kita. Bau, tutup mulut, tutup hidung. Atau kalau seandainya dosa yang kita lakukan itu meninggalkan bekas, sekali berbuat dosa, pipi kanannya nempel hitam, plak. Berbuat dosa lagi, pipi kirinya plak, sampai sekujur tubuhnya gosong. Orang tahu, oh dia baru berbuat dosa, sehingga orang pun akan menghindar darinya. Tapi karena dosa itu tidak kelihatan, dosa tidak mengeluarkan bau, sehingga bisa jadi kita kagum dengan seseorang, ada orang yang kagum dengan kita, memuji kita, mencintai kita, dan lain sebagainya. Bukan karena kita banyak amalnya, tapi karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Kalau dibuka sama Allah, bubar. Jebule, tahu jebule, ternyata gitu. Maka jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya. Urusan kita adalah memperbaiki hati. Kalau kita sibuk memperbaiki diri kita, kita tidak punya waktu dan kesempatan untuk sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kesalahan kita masih banyak. Coba kalau kita kalkulasi, habis waktu kita hanya untuk mencari-cari kesalahan diri kita sendiri, sehingga tidak ada waktu kita ngurusi urusan orang lain. Yang perlu kita sadari adalah walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersih selama-lamanya. Sebersih-bersihnya kita tetap ada kekurangannya. Enggak ada manusia sempurna, itu kata Allah. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tetapi Allah lah yang menyucikan jiwa kalian, yang membersihkan hati kalian. Maka tugas kita setiap hari minimal istighfar. Setiap ba'da sholat istighfar sebanyak-banyaknya. Sampai Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kalian kepada Allah dimanapun, di pasar-pasar, di jalan-jalan, di rumah-rumah, di masjid-masjid, istighfar terus. Karena kalian tidak tahu, bisa jadi di pasar itulah dosa kalian diampuni oleh Allah. Kita istighfar di masjid belum diampuni oleh Allah. Begitu di pasar istighfar, bisa jadi di pasar itulah dosa kita diampuni oleh Allah.
Kita sekarang istighfar, belum tentu hari ini diampuni oleh Allah. Istighfar besok baru diampuni oleh Allah. Maka jangan pernah berhenti beristighfar. Jangan pernah berhenti melihat ke dalam. Karena bisa jadi kelihatannya bersih tapi hati kita masih keruh, hati kita masih kotor. Maka Allah firmankan di dalam surat An-Najm ayat ke-32. Ayat ini sangat singkat tetapi menohok sekali. Surat An-Najm surat 53. Ayat ke berapa tadi? 32. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sekali-kali diri kalian merasa bersih. Jangan merasa suci. Jangan sok suci, itu kata Allah. Wa a'lamu bimanittaqa. Sesungguhnya dia Allah lebih mengetahui siapa orang yang paling bertakwa sebenarnya. Maka berat untuk bisa mensucikan hati itu butuh perjuangan yang luar biasa. Hari ini kita bisa membersihkan jiwa kita, bisa menjaga niat kita. Belum tentu setelah ini besok kita masih bisa ikhlas. Ada yang muji sedikit merasa bangga, itu bahaya. Maka ciri orang yang ikhlas itu dipuji tidak bangga, dibuli tidak sakit hati. Walas saja. Itu ciri orang yang ikhlas, biasa saja. Karena kita tidak mencari pujian. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita cari adalah pujian, sanjungan, capek hidup ini. Hidup dalam pencitraan itu berat, capek. Biasa aja. Malah enak kita ngaji, gak ada yang tahu kita ngaji. Enak kita sholat malam, gak ada yang tahu kita sholat malam. Itu lebih membersihkan hati kita. Maka kenapa Hasan al-Basri tadi memerintahkan kita, menganjurkan kita agar kita memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu kaitannya dengan kondisi hati kita. Ibarat air ini, kalau dia terjaga, tertutup, insya Allah dia akan terjaga bersihnya. Tapi kalau terbuka, kemasukan apa-apa, dia akan terpengaruh sehingga menjadi kotor. Sama halnya dengan hati kita. Hati-hati dengan penglihatan kita, pendengaran kita, ucapan lisan kita. Ini akan mempengaruhi kondisi hati. Yang kita ucapkan, yang kita dengarkan, yang kita lihat, ini akan mempengaruhi hati kita. Maka lihatlah yang baik-baik. Gak baik, merem. Dengarkan yang baik-baik. Tidak baik, tutup telinga. Apapun yang kita terima, tiba-tiba ada WA masuk, ini itu loh, itu ini loh. Pokoknya bulat aja, ini itu. Gak usah diurusin. Kalau kita ngurusi urusan orang lain, walaupun kita hanya ikut-ikutan, kita juga ikut-ikutan menanggung dosa. Kalau kita tidak ada kepentingan dengan urusan orang lain, udah, saya gak mau urusan, biar dia sama Allah saja. Urusan saya sama Allah masih banyak. Jaga hati kita, sehingga kita sibuk memperbaiki diri, tidak sibuk mencari kesalahan orang lain. Jadi kita masih banyak. Sampai Nabi mengatakan, salah satu orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang alim dalam bidang dunia tapi jahil dalam bidang agama. Pinter urusan dunia tapi bodoh urusan agama. Ya masih mending lah, masih mending. Saya apresiasi ibu di usia segini belajar bahasa Arab. Yaumun, hari, bagus. Kolamun, apa artinya kolam? Pena. Ainun, mata. Anfun, hidung. Uzunun, telinga. Sinun, kok malah belajar bahasa Arab ini? Sinun gitu. Bagus. Tapi kenapa nggak dari dulu-dulu belajar bahasa Arab gitu? Tapi tidak apa-apa. Allah ngasih hidayah sekarang, ya udah diterima saja. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang dilihat oleh Allah itu kan bukan hasilnya, prosesnya. Ya Allah tahu gini, saya dari dulu belajar bahasa Arab. Loh, saya kenalnya yaumun baru hari ini. Karena yaumun itu artinya hari kan.
Ya tidak apa-apa lah, ya Allah saya terima. Bismillah. Kalau memang niat kita karena Allah, bisa jadi itu lebih baik daripada yang dari dulu belajar, tapi niatnya bukan karena Allah. Jadi fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa bersih. Jangan merasa suci. Hanya Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Jadi urusan orang itu baik atau tidak bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Apalagi sampai kita memvonis kamu pasti masuk neraka. Emang neraka mbahmu? Neraka itu urusan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan dia pasti masuk neraka, ahli neraka atau ahli surga. Itu urusan Allah. Orang yang saat ini kita lihat penuh dengan dosa, bergelimang maksiat, bisa jadi dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah, dirubah hatinya sehingga dia menjadi orang yang taat kepadanya, sehingga masuk surga. Sementara kita yang merasa sudah, wah kayaknya saya sudah menjadi ahli surga, seolah-olah sudah pegang tiket surga, apalagi jadi panitia surga. Bisa jadi karena kita ujub, bangga. Maka justru tanpa kita sadari kita sedang berdosa, bermaksiat kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali. Jadi merasa tidak berbuat dosa, merasa bangga dengan amal ibadah kita, itu adalah dosa. Yang perlu kita sadari adalah kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, kita bisa hadir di majelis ilmu. Ini bukan karena kita punya kaki, bukan karena kita bergerak, tapi karena Allah masih sayang kepada kita, digerakkan kita sampai di tempat ini, dimudahkan kita untuk melafadzkan ayat-ayatnya, dimudahkan mata kita memandang firman-Nya. Begitu. Maka seharusnya ketika kita diberikan kemampuan, kesempatan oleh Allah untuk beribadah, yang kita ucapkan adalah alhamdulillah, sekaligus astagfirullah, istighfar kepada Allah. Khawatir tidak bisa menjaga hati kita, memang berat. Maka tugas kita tidak menentukan seseorang dapat hidayah atau tidak. Kita tidak bisa memaksa, dan kita tidak bisa memastikan seseorang pasti menjadi baik karena kita. Tugas kita hanya mengajak. Kalau kita fokus memperbaiki diri kita, maka dengan sendirinya orang lain pun akan menjadi baik. Maka dalam salah satu makalah yang sering diucapkan itu, lisanul hal afdalun min lisanil maqal. Keteladanan itu jauh lebih baik daripada hanya retorika, hanya ucapan. Kita ngajak orang lain sampai berbusa-busa, belum tentu dia mau ikut kita. Tapi kalau kita memberikan keteladanan, gak usah ngurusi orang lain, pokoknya yang penting saya berbuat baik, sambil kita berdoa mudah-mudahan kebaikan yang saya lakukan itu juga menggerakkan orang lain untuk berbuat baik. Bahkan ketika seseorang melihat akhlak kita, perangai kita, budi pekerti kita, dia akan tertarik, dia akan ngikut kita. Itu dakwahnya Rasulullah SAW. Betapa banyak para sahabat itu belum mendengar Rasulullah, belum mendengar nasihat Nabi, baru melihat Nabi langsung beriman, langsung menyatakan Islam, karena bersihnya hati Nabi. Nah, kita mengajak orang baru sekali, ngasih undangan ditolak mentah-mentah, terus mutung, frustasi, berputus asa. Karena saking seringnya nge-share undangan kajian diblokir, itu pun langsung pensiun. Nggak usah nge-share undangan karena mau diblokir. Mending diblokir manusia, kalau diblokir Gusti Allah bahaya kita. Diblokir malaikat, diblokir surga, bahaya. Udah, pokoknya kita berusaha memperbaiki diri kita sekaligus menggerakkan kebaikan itu agar juga dirasakan oleh orang lain. Tapi lagi-lagi, kekuatan hati itu sangat menentukan segala-galanya. Kata Nabi, begitu tersiksanya oleh kaumnya sendiri, tapi Nabi kemudian tidak berhenti berdakwah. Karena kita tahu kualitas hati Nabi, bersihnya hati Nabi, sucinya hati Nabi, bukan karena apa-apa, tapi karena memang Nabi merasakan ada kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau, sehingga ketika beliau melihat keburukan, kemungkaran, beliau tidak tega, sehingga beliau berusaha untuk memperbaiki keadaan kaumnya.
Ini yang kita rasakan juga. Jangan sampai kita lebih dominan egoismenya, wis karepmu urusan, bukan itu. Kalau kita berbuat baik, jangan sendirian, ajak orang lain. Tapi kalau kita mau berbuat dosa, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya, cukup kita sama Allah. Kita ngajak orang lain berbuat dosa, datang ke rumah teman untuk apa? Ngerumpi, wah udah, aja ke neraka itu. Bahaya. Jadi hati-hati dengan hati. Karena hati ini penuh misteri. Oleh karena itu Allah ciptakan hati kita ini sebagai detektor, sebagai alat untuk mendeteksi kita benar atau salah, kita jujur atau berdusta. Itu nggak bisa dibohongi. Orang lain mungkin bisa terkelabuhi oleh kita, tapi kalau hati kita, diri kita nggak bisa. Hati nggak bisa bohong. Hati nggak bisa bohong. Maka Allah membagi hati manusia dalam 3 keadaan. Ini kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah qalbun marid. Marid, ma makna marid? Sick, sakit. Hati yang sakit. Sakit hati, hati yang sakit itu sama saja. Orang yang sering sakit hati, hatinya jadi sakit. Kalau hatinya sakit-sakitan, tidak segera diobati, ibarat tubuh itu sakit dibiarkan, maka akan semakin menjalar, mengganas, dan menyebabkan kematian. Maka obati hati kita yang sakit. Bagaimana ciri hati yang sakit? Gampang. Ciri hati kita sakit itu SMS. Seneng melihat orang susah. Susah melihat orang seneng. Wah, itu parah itu. Kalau kita melihat orang lain seneng kok susah, lihat orang lain bahagia kok gelisah, itu tanda sakit hati. Sebaliknya kalau lihat temannya sengsara, temannya sakit, malah senang, bahkan sujud syukur, alhamdulillah, kapokmu kapan? Itu ciri hatinya sudah sakaratul maut. Hati-hati. Karena ini terkait dengan keadaan orang lain. Sebaliknya kalau kita senang melihat orang lain senang, ikut sedih ketika melihat saudara kita menderita, Masya Allah, hati kita sehat betul. Hati kita sehat. Apalagi tidak ada kebencian dalam diri kita terhadap orang yang beriman, itu ciri hati yang sakit. Tapi kalau ada kebencian pada diri orang yang beriman, itu ciri hati kita sakit. Misalnya ada teman kita hijrah, saya sudah berhijrah, saya bertekad kuat untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya, rajin ngaji, kemudian pakai jilbab yang syar'i misalnya. Kok nggak seneng, wah ini bahaya ini. Hati kita penuh dengan penyakit. Tapi kalau kita seneng malah mensupport, selamat ya, kasih apresiasi, seneng ketika melihat temannya lebih baik, itu ciri hatinya sehat. Tapi kalau nggak seneng, bahkan kemudian memprovokasi, memfitnah yang bersangkutan karena perubahan yang dilakukan ke arah yang lebih baik itu, ini ciri orang sakit hati. Biarkan, besok mati dia. Orang itu kalau membiarkan sakit hati dibiarkan malah dipelihara. Ada orang yang memelihara sakit hati, itu nanti akan mempengaruhi pada kondisi fisiknya. Dia tetangganya baru punya mobil, nggak enak makan. Tetangganya bangun rumah, mual, pusing, nggak bisa tidur. Nah, ini orang yang sebentar lagi billahi taufik wal hidayah. Tenang. Seharusnya kan ikut senang gitu loh, senang, bahagia. Itu yang pertama, hati yang sakit. Termasuk malas ibadah, tidak menyesal ketika kita kehilangan kesempatan beribadah. Tadi malam nggak tahajud, biasa-biasa saja, itu nggak normal hatinya. Belum sholat duha kok biasa-biasa saja, ada masalah dalam hati kita. Bahkan kita punya amalan biasa tiap pagi baca Al-Waqi'ah atau baca Ar-Rahman, kok sampai zuhur kita lewat dan biasa-biasa saja, ada yang nggak beres dengan hati kita. Seharusnya ketika kita melewatkan kebaikan yang biasa kita lakukan, yang ada dalam diri kita adalah kegelisahan, menyesal, paling nggak gelo, menyesal, istighfar, memohon ampun kepada Allah, itu ciri hati yang sehat. Tapi kalau biasa-biasa saja, bahaya.
Jadi ciri hati yang sakit yang pertama itu, kalau bersama orang beriman gelisah, dengar Quran, degup jantungnya makin kencang. Itu harus diruqyah orang seperti ini. Kenapa? Hatinya sakit. Seharusnya ketika dengar Quran itu kan zadathum imana, imannya bertambah, hatinya menjadi tenang. Nah ini dengar Quran kok malah panas, dengar Quran malah gelisah, hatinya bermasalah. Maka ciri untuk melihat bagaimana keadaan hati kita, pulang dari sini coba dengerin murattal surat Al-Baqarah ayat 102. Dengerin surat Al-Baqarah ayat 102, atau buka aja nanti di YouTube ayat-ayat ruqyah. Dengerin. Kalau kita pada saat denger itu kok gelisah hati kita, gak tenang, wah itu ciri hatinya sakit gitu. Bisa jadi dikuasai oleh syaitan. Maka sembuhkan hatinya. Jangan sampai hati yang sakit itu dibiarkan. Kalau dibiarkan bisa mati. Nah, bagaimana ciri hati yang mati? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka sakit, maka bertambah sakitnya karena kebencian mereka. Kalau dibiarkan hati yang sakit itu tidak segera diobati, maka hati itu bisa mati. Kalau hatinya mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun alim. Hatinya dikunci oleh Allah. Ciri orang yang hatinya mati adalah tidak lagi bisa diberi nasihat. Yang ada adalah ketakabburan. Yang ada adalah kesombongan. Anak kecil baru lahir kemarin sudah nasihatin saya. Nah, ini adalah ciri orang yang hatinya mati. Dipenuhi dengan ketakabburan. Apa definisi takabur itu? Kata Nabi, sombong atau takabur itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan atau memandang hina orang lain. Merasa dirinya lebih baik, lebih mulia, lebih hebat, lebih banyak pahalanya. Ini ciri hati yang mati. Susah diberi nasihat. Dinasihati gak mempan. Ya memang sama seperti tanaman itu, kalau sudah tercabut dari akarnya, tanaman itu sudah mati, disiram sampai airnya penuh pun tetap mati. Maka sebelum hati ini mati, jaga. Kalau kita sudah merasa hati kita sakit, segera obati, bawa ke klinik rehab hati misalnya. Bukan rehab hati itu ya. Kliniknya di mana ya? Di rumah kita masing-masing sebetulnya. Bengkel hati, apalagi rumah sakit hati. Pokoknya yang berkaitan dengan hati. Kita kalau misalnya gregesi kan kadang minum obat kan. Ada penyakit kita datang ke dokter kan. Kita ke rumah sakit. Sama. Hati kita pun ketika sakit seharusnya segera kita kasih obat. Kasih obat hati minimal 5 itu tadi. Sebagaimana dalam kitab Nasaih Libat yang di awal tadi saya sampaikan. Ada 5 obat hati yang kemarin sama Ustadz Aden dinyanyikan enggak? Oh enggak, ya sudah, tunggunya undang lagi nanti suruh nyanyi di sini. Ya. Obati hati kita yang sakit agar sehat, agar sembuh, agar hidup, jangan sampai mati. Ibu-ibu tahu kan obatnya hati apa saja? Baca Quran, apalagi? Salat malam, apalagi? Puasa, termasuk zikir. Nah, ini yang paling penting. Yang kelima itu. Baca Quran sudah. Salat malam istiqomah. Zikir banyak. Al-Ma'surat minimal pagi petang. Puasa Senin Kamis. Tapi kalau kita jauh dari orang soleh, habis itu semua. Maka Nabi mengatakan ar-rajulu 'ala dini khalilih. Keadaan agama seseorang itu ditentukan oleh temannya. Ibu-ibu punya anak usia SMP atau bahkan usia SD apalagi SMA. Di rumah sudah dididik sedemikian rupa, diajari sholat, diajari ngaji, dalam pantauan kita baik. Tapi di sekolah dia salah pergaulan, temannya nggak bener. Maka kira-kira yang diikuti siapa? Orang tuanya atau temannya? Temannya. Di rumah nggak diajari lagu, nggak ada lagu-lagu. Pulang sekolah sudah bisa nyanyi.
Ibumu sudah hafal ya dia. Kok bisa gitu loh? Kulaan dari mana? Ternyata dari temannya. Maka hati-hati nyari teman. Teman itu akan membawa kita tergantung bagaimana agamanya. Kalau kita ingin menjadi orang baik, ya cari teman yang baik. Selektif lah. Jangan yang penting saya punya teman, apalagi takut kehilangan teman sampai mengorbankan segala macam cara. Naudzubillah min dzalik. Lebih baik kita tinggalkan atau kehilangan teman daripada kita punya teman yang justru akan menggelisahkan hati kita. Enggak usah khawatir, kata Nabi, man taraka syai'an lillah awadahullahu bihi khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Maka ketika misalnya kita karena ingin menjaga hati sampai harus kehilangan orang-orang yang kita cintai, yakinlah Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Tapi ada tapinya. Tolok ukur atau parameter baik tidaknya seseorang itu bukan dari apa yang kita lihat, tapi apa yang dilihat oleh Allah. Bisa jadi yang kita lihat baik itu buruk menurut kita. Fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kita benci itu adalah yang terbaik menurut Allah. Sebaliknya bisa jadi kita mencintai sesuatu, padahal yang kita cintai itu buruk menurut Allah. Maka tidak bisa kita lihat dengan kacamata kepala kita. Oleh karena itu, hati-hati kita dalam memilih teman, memilih sahabat. Cari teman sebaik-baiknya, bukan sebanyak-banyaknya. Ini perlu dicatat ini. Cari teman sebaik-baiknya, bukan sebanyak-banyaknya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Teman setia, teman akrab pada hari ini, hari kiamat, kata Allah, akan menjadi musuh atau saling bermusuhan, kecuali teman yang didasari karena ketakwaan kepada Allah. Tapi kalau di majelis ilmu ini, insyaallah temannya didasarkan ketakwaan kepada Allah. Kecuali kalau temenan di pasar, temenan di mall, itu pasti ada kepentingan. Apalagi teman arisan, pasti kalau nggak dapat arisan nggak bayar. Kenapa? Ada maunya soalnya. Tapi kalau ngaji, ya apa sih yang dicari? Jadi hati-hati nyari teman. Kita nanti masuk surga, neraka sedikit banyak ditentukan oleh teman kita. Kalau memang kita ingin masuk surga, cari teman yang sevisi semisi, yang membawa kita bersahabat hingga surga. Ada orang yang ikut-ikutan. Wah, tahu gini kenapa saya ikut dia? Prihatin. Coba nanti kalau kita baca surat Ibrahim itu, baca dari awal sampai akhir, ada kisah pilu yang Allah gambarkan nanti di akhirat. Ada seorang penghuni neraka yang kemudian protes kepada Allah, ya Allah, kalau saya masuk neraka, saya nggak terima. Wih, kenapa nggak terima? Nah, saya karena diajak dia, dipengaruhi oleh dia, ikut dia. Kata Allah, ya salahnya sendiri, kenapa engkau ikut-ikutan? Bukankah kita diberi akal oleh Allah untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk? Maka istikharah dulu kalau kita. Ketika kita memilih yang baik, dipilihkan oleh Allah berdasarkan ketenangan hati kita, karena juga kebersihan jiwa kita, maka teman yang baik ini akan mempengaruhi 4 yang sebelumnya. Jadi rajin baca Quran, rajin puasa, rajin sholat malam, rajin berzikir kepada Allah, sehingga hati kita yang tadinya sakit menjadi sehat, yang sakit kemudian sembuh. Nah, yang ketiga itu yang disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat. Jadi ada 3 kondisi hati. Yang pertama qalbun marid, hati yang sakit. Yang kedua qalbun mayyit, hati yang mati. Dan yang ketiga qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Satu-satunya orang yang nanti akan bisa bertemu dengan Allah, artinya dimasukkan ke dalam surga, adalah orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan hatinya
sehat, hatinya bersih. Bukan bawa fisik, tapi kita bawa hati. Maka di awal surat Al-Mulk ayat yang kedua Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya adalah untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang terbanyak atau terbaik? Terbaik atau terbanyak? Terbaik amalnya. Bukan terbanyak amalnya, tapi yang terbaik amalnya. Ini juga masuk dalam kategori berteman, bersahabat. Gak usah kita punya banyak teman. Yang kita cari adalah teman yang terbaik, bukan terbanyak. Siapa yang paling banyak followernya pasti baik. Oh, belum tentu. Belum tentu. Masuk surga nerakanya kita tidak ditentukan oleh follower. Lebih baik kita dikenal oleh penduduk langit, walaupun tidak dikenal oleh penduduk. Gak ada orang kenal kita, gak apa-apa. Gak ada orang yang hafal nama kita, gak ada urusan. Tapi malaikat kenal dengan kita, selalu mendoakan kita. Allah tahu kita. Kenapa? Karena ketika yang lain tidur, kita bangun. Yang lain kepo status orang lain, kita kepo Quran, baca Quran. Urusan orang lain, kenapa ngepoin status orang lain? Kita baca Quran, baca Quran. Maka kita lebih dikenal oleh Allah dan para malaikat daripada dikenal manusia. Kalau kita lebih dikenal manusia, lebih populer di mata manusia, tapi tidak dikenal oleh penduduk langit, itu alamat celaka itu. Gak ada tempat, gak ada tempat di sisi Allah. Uwais Al-Qarni itu orang yang tidak dipandang, tidak populer di mata masyarakat. Orang bahkan tidak menganggap ini orang paling miskin, orang yang tidak mendapatkan tempat lah di hati masyarakat. Tapi siapa sangka kalau Uwais Al-Qarni itu adalah penduduk langit. Para malaikat selalu mendoakannya, iri kepada Uwais Al-Qarni. Maka mudah-mudahan kita termasuk Uwais Al-Qarni. Gak penting dikenal manusia. Yang paling penting adalah dikenal Allah, dikenal malaikat Allah, dikenal oleh makhluk-makhluk Allah yang baik-baik. Karena sesungguhnya yang kita lakukan itu pasti akan membekas dalam diri kita. Yang kita lakukan baik itu seperti air yang menyirami tanaman, maka tanaman itu akan menjadi subur. Kalau yang kita lakukan tidak baik, itu seperti meracuni tanaman, tanaman itu akan mati. Maka berbuat sebaik-baiknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Bahasa Jawanya apa? Ojo leren dadi wong apik. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Untuk Allah, karena Allah, kepada Allah. Kalau kita belum ikhlas sekarang, minta sama Allah agar diberikan keikhlasan. Berdoa kepada Allah agar dijaga niatnya. Memang gak bisa langsung simsalabim ikhlas, gak bisa. Beramal menunggu ikhlas gak akan pernah tercapai. Ayo mbak ngaji, saya belum bisa ikhlas ya, nanti aja ya. Oh sampai hari kiamat gak ngaji-ngaji. Ayo ini ada kesempatan donasi, kesempatan bersedekah. Mumpung Gunung Kidul kekeringan, bentar lagi hujan. Saya belum bisa menjaga hati, saya belum bisa ikhlas ya. Sampai kelaparan, habis airnya kita gak sedekah. Ikhlas itu harus terus-menerus diupayakan, harus terus-menerus dipelajari. Sekarang belum ikhlas, tidak apa-apa. Sekarang belum bisa, insya Allah besok bisa ikhlas. Karena untuk bisa menjadi orang baik itu awalnya kadang harus dipaksa. Nah level kita ini masih terpaksa, dipaksa atau sudah terbiasa. Butuh proses, semuanya butuh proses. Maka mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini dijaga oleh Allah niatnya, dibersihkan hatinya, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk selalu berbuat baik karenanya. Minallah ilallah lillah ma'allah. Untuk Allah, kepada Allah, karena Allah selalu bersama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu menebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Tidak yang ditanyakan?
Kita tutup dengan doa. Ada yang bertanya? Silahkan. Assalamualaikum